Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Pantek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 22 sampai 26 September 2025 secara gratis di YouTube Antek Saham. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis di Telegram ya. Jadi yang belum join langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Seperti ada ya updatean harian, saham scalping, menu sore, big akumulasi, dan juga updatean per hari seperti ini ya. Jadi kalian akan mendapatkan benefit tersebut secara gratis di Telegram Antek Saham. Jika kalian ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung menjadi member di Antek Saham Premium dengan benefit yang kalian dapatkan, yaitu mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Ada menu swing, ada menu sore, ada menu fast trade atau scalping. Kalian juga akan mendapatkan grup diskusi. Di sini kita akan berdiskusi lebih lanjut antar member dan dengan saya. Kemudian ikut update market setiap hari Senin melalui Google Meet, kemudian menjadi prioritas dan konsultasi portofolio kapan saja. Masih banyak lagi ya. Di sini saya buatkan per topik, jadi kalian mendapatkan juga saham-saham potensi, saham-saham semi-invest, saham-saham gorengan, dan yang lainnya. Jika kalian tertarik, hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian ingin bergabung menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian bisa klik tombol gabung di YouTube Antek Saham ya. Jika kalian bergabung menjadi pelanggan, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, berupa video ya seperti ini. Video yang ini khusus pelanggan di YouTube, yang ini ya. Lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jadi jika kalian tertarik, langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika kalian masih bingung, boleh hubungi saya di Telegram, atau hubungi admin di WA melalui link yang ada di deskripsi jika kalian ingin tanya-tanya terkait member premium atau berlangganan di YouTube. Kalian juga bisa join secara gratis ya ke premium. Syaratnya nanti buka akun DKI Valbur Sekuritas. Jadi info lengkapnya hubungi admin atau hubungi saya di Telegram. Nah sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate stock pick atau saham-saham yang saya bagikan di minggu yang lalu secara gratis juga ya. Yang pertama ada auto. Untuk auto masih running ya. Boleh kita lihat setelah mencapai area pembelian kita di 2230 sampai 2340, auto mulai mengalami kenaikannya. Dan juga pergerakan naik di hari Jumat ini karena gap up ya. Seperti ini. Gap up di closingnya sama dengan BRMS, jadi di sini auto gap up. Jadi ada kemungkinan besar di hari Senin besok auto akan turun kembali ke area ya sekitar 2330. Jadi plan pada auto ini masih sangat valid, masih akan berjalan sesuai dengan trading plan yang saya bagikan. Jadi untuk auto masih bisa di hold sampai ke area target 2470 sampai 2550. Oke, jadi yang punya barang di auto boleh di hold sesuai dengan plan. Intinya selama di atas support trendline ini, auto masih aman ya. Stop loss di 2130. Selama belum hit area stop loss, kalian boleh hold saham auto. Oke, semoga saja hit target nantinya. Kemungkinan akan lebih lama ya, bisa sampai 2 minggu ke depan, karena pergerakannya cenderung sideways. Lalu saham yang kedua di minggu yang lalu ada MBMA. Untuk MBMA sudah hit target, dan di sini dia tidak masuk dulu ya ke area pembelian. Coba kita cek. Low di hari Senin di angka 460 ya. Hanya beda satu tick saja di area pembelian kita. Area pembelian di 438 sampai 458, sedangkan low di hari Senin hanya di 460. Jadi trading plan pada MBMA sudah tidak valid ya. Karena MBMA langsung hit area target, di sini langsung naik ya. Jadi invalid, tapi sebenarnya masih bisa kalian gunakan jika nanti dia turun lagi ke area pembelian. Oke, tapi dengan catatan dia bergerak secara perlahan ya. Jadi jika kalian ingin menggunakan trading plan pada MBMA, kalian masih boleh gunakan, tapi dengan catatan dia turun secara perlahan ke area support 442, dan jika turun secara perlahan, maka kalian boleh entry menggunakan trading plan ini. Tapi jika turun dengan candle yang besar ya seperti ini, candle seperti ini, drop seperti ini juga, misal candle drop seperti ini, maka saya tidak sarankan kalian entry menggunakan plan yang sebelumnya. Tapi jika turun secara perlahan seperti ini ya, candlenya kecil-kecil yang ini,
yang ini, yang ini. Nah, kalian boleh entry menggunakan plan yang saya bagikan. Jadi, tetap perhatikan bagaimana pergerakan turun dari MBMA di minggu depan. Jika turun secara perlahan, kalian boleh entry. Tapi jika langsung drop, misal turun sampai 5-7%, ya sebaiknya kalian jangan entry. Oke? Tetap perhatikan pergerakan turunnya, karena itu mengindikasikan atau menginfokan jika dia turun secara drop ya, berarti ada tekanan jual yang besar. Tapi jika turun secara perlahan, ya kemungkinan itu hanya koreksi sehat saja. Oke? Jadi kita tunggu bagaimana nanti pergerakan MBMA turun ke area pembelian kita. Oke, jadi secara plan sebenarnya sudah invalid, tapi masih bisa kalian gunakan dengan catatan MBMA turun secara perlahan ke area support atau ke area pembelian. Lalu ke saham yang ketiga di minggu yang lalu ada Akra. Untuk Akra masih sangat bagus ya di sini, belum masuk ke area pembelian. Oh udah ya di sini ya. Di hari Senin dia turun sampai 1195, sedangkan area pembelian kita di 1150 sampai 1200. Jadi plan pada Akra sudah running. Boleh di hold sesuai dengan plan, target di 1270 sampai 1320, dan stop loss di 1090. Oke, selama area stop loss belum hit, kalian boleh hold saham ini. Jadi untuk Akra, view saya masih akan bergerak naik ke area target kita. Dan sudah berjalan ya, karena sudah masuk ke area pembelian di hari Senin dan juga Selasa, yang dimana low di hari Senin dan Selasa di angka 1195. Oke, yang belum punya barang, sebaiknya wait and see saja, karena masih ada potensi dia akan turun lagi ke area demand, setelah itu akan bergerak naik. Jika dia masuk ke area demand, kalian boleh entry kembali, tetapi jika belum, ya jangan FOMO di atas ya, tetap beli sesuai dengan area pembelian kita sebelumnya. Oke, kira-kira begitu ya. Ada 3 saham yang saya bagikan, ya ketiganya belum ada yang hit target ya. Memang MBMA hit target, tapi secara plan belum hit area pembelian, jadi bisa kita katakan itu invalid. Dan 2 lagi, Auto dan Akra masih running. Jadi tidak ada yang terkena stop loss dan juga belum ada yang terkena target. Semoga saja di minggu depan akan hit target ya, dan kita bisa cuan. Oke, sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik. Kita mulai dari IHSG dulu. Oh, bukannya composite. Oke, IHSG sangat bagus ya di sini. Berhasil break resisten 8017. Dan sebenarnya di sini juga membuat pola double bottom ya. Jadi untuk IHSG, view saya akan lanjut bergerak naik. Karena memang akhir-akhir ini banyak sentimen positif ya. Tapi kedepannya harus tetap dipantau apakah sentimen positif tersebut berjalan dengan baik. Nah di sini, ini neckline-nya. Ini double bottom-nya. Ya, double bottom, dan di sini sudah valid breakout. Jadi view saya pada IHSG akan cenderung bergerak naik. Untuk targetnya boleh kita tarik dari pola double bottom-nya ini. Pergerakan naiknya bisa ke 8133 dulu. Sini ya. 8133. Jika break 8133, coba kita tarik ke sini ya. Bisa ke 8300 ya. Semoga saja bisa sampai ke area ini. Dan kemungkinan ya kita cek nanti siapa yang menjadi penggeraknya. Nah sampai saat ini penggeraknya masih dari grup Konglo ya. Dan flow di Big Banks masih masuk outflow ya, masih termasuk outflow kecuali BBRI. Untuk BBRI sudah ada inflow, kurang lebih 1 bulan terakhir ada 2 triliun, jadi sangat bagus. Tapi di BBCA, Bank Mandiri, dan BBNI masih terjadi outflow. Jadi belum bisa kita katakan Big Banks yang ngedrive pergerakan dari IHSG kali ini. Jadi masih lebih condong dari grup APP ya, yang membuat pergerakan naik dari IHSG. Oke, jadi view saya pada IHSG akan cenderung bergerak naik ke area 8133. Jika bisa break, akan lanjut ke 8300. Oke. Ya, semoga saja sesuai ya. Apalagi jika kita cek ya di sini, di hari Jumat ada inflow kembali sebesar 1,43 T, yang harusnya ini menjadi sesuatu yang bagus ya. Dan semoga saja IHSG akan melanjutkan kenaikannya dan kalian bisa cuan. Oke, seperti itu untuk IHSG. Sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama, yang saya pilih Akra ya. Seperti yang tadi, Akra masih bisa kalian entry.
karena masih ada view dia akan turun dulu ke area demand 1150 sampai 1195. Setelah mencapai area tersebut akan mengalami pergerakan naik. Secara teknikal seperti itu. Di sini ada pola sideways ya, setelah mencapai demand, seperti yang saya jelaskan lagi, setelah mencapai supply dia turun ke demand, mencapai demand dia naik ke supply, setelah mencapai supply dia turun lagi, seperti ini ya, bolak-balik. Nah sekarang karena posisi sekarang sedang di area demand ya, ada potensi dia akan bergerak naik ke area supply-nya di sini. Jadi kita manfaatkan momentum tersebut, yang dimana pergerakan AKRA sekarang sedang bergerak sideways. Oke, jadi untuk AKRA, view saya akan lebih cenderung bergerak naik karena ada pola sideways di time frame daily-nya, dan dengan ini AKRA bisa bergerak naik. Secara Broxum, sorry, ada ya, masih random ya, tapi sepertinya akumulasi. 1 minggu terakhir ada akumulasi dari KZ, 2 minggu terakhir juga masih akumulasi dari YU, KZ, dan yang lainnya. Jadi secara Broxum, bagus, secara teknikal juga dikonfirmasi bertahan di atas area demand. Jadi dengan ini, AKRA akan cenderung bergerak naik, dan kalian boleh menggunakan trading plan sebelumnya, beli di 1150 sampai 1200, TP di 1270, TP2 di 1320, stop loss di 1090. Semoga saja sesuai, dan dia bisa turun dulu ya, koreksi sedikit, lalu bergerak naik ke area target kita. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan, ada Mika. Untuk Mika sama seperti BRMS ya, dan juga auto yang tadi, bergerak, ya kita katakan gap up ya, gap up di hari Jumat sebelum closing, dan biasanya pola pergerakan seperti ini akan ada pergerakan turunnya di besoknya. Jadi di hari Senin nanti ada potensi Mika akan turun dulu, akan turun, setelah itu harga akan bergerak normal, dan nantinya akan bergerak naik kembali. Di sini kenapa Mika akan bergerak naik kembali? Karena sudah membuat pola uptrend ya, yang dimana tadinya di sini dia membuat pola, sorry bukan yang ini ya, membuat pola turun seperti ini. Nah di sini dia break ya ke atas dan tidak membuat lower low lagi, higher low. Jadi di sini dia membuat higher high, potensi turun membuat higher low, dan akan bergerak naik kembali seperti ini. Oke, jadi di sini pola downtrendnya sudah break atau dipatahkan ya, dan sekarang menjadi uptrend. Jadi kita manfaatkan pola pembalikan arah yang terjadi pada Mika, dan nantinya kita bisa cuan di saham ini. Oke, secara Broxum harusnya didukung ya. Coba kita cek. Di tanggal 19 dulu ya. Pasti ada inflow, dan terlihat ya, ada flow dari ZP, BB di tanggal 19, pada saat gap up ya. 1 minggu terakhir masih sama, coba kita tarik dari tanggal 12 sampai 18. Nah bahkan di sini ya, sempat ada akumulasi, 2 minggu terakhir juga masih netral ya. Coba 1 bulan terakhir dari tanggal 18, oke, masih tergolong netral di broker summary-nya. Jadi belum ada volume yang mencolok ya di sini. Jadi pergerakannya ya, saya lebih memilih melihat teknikalnya, karena secara Broxum tidak ada yang terlalu yang menarik ya. Jadi tapi secara teknikal ada pola pergerakan naik yang berpotensi membuat harga dari Mika akan bergerak naik di minggu depan. Oke, jadi dengan pola tersebut, kita bisa entry di saham Mika, dan semoga saja sesuai dengan analisa kita. Nah, di sini saya buatkan average pembelian di 2400, stop loss di 2250, TP1 di 2550, risk reward ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit dan loss di angka 6,25%. Jika target kedua hit di 2630, potensi profit kita di angka 9,58%. Jadi trading plan pada saham Mika ini sangat menarik. Oke, di sini akan saya buatkan area pembeliannya di bawah ya, karena seperti yang tadi ada potensi dia akan turun ke area pembelian kita ini. Karena kenaikan di hari Jumat karena gap up karena rebalancing ya. Jadi kalian boleh entry di area ini 2350 sampai 2440. TP-nya sesuai chart. TP2 juga sama. Stop loss juga sama. Oke. Jadi view saya Mika masih akan berpotensi turun dulu ke area ya. Di sini ada sebenarnya support ya. Jadi dia akan retest dulu ke area support di angka 2390. Setelah itu akan bergerak naik kembali. Oke.
Semoga saja ya sesuai dengan analisa kita, dan dia akan bergerak naik ke area target. Lalu yang ketiga ada DKFT. Untuk DKFT ini sangat bagus ya pergerakannya. Kita sudah sering cuan ya di sini, di member premium. Dia sudah rally dari bawah sini, rally sampai ke high-nya hampir ke, ya di sini 900. High-nya di 900 ya, hampir naik ke 1000. Tapi di situ sudah mulai dijegal. Dan di sini pola pergerakan dari DKFT membuat pola sideways ya di area Demon, sama seperti dengan pergerakan yang tadi sideways itu Akra ya. Sama seperti Akra, di sini DKFT juga sideways. Di area Demon 645 sampai 670 dan area supply di 775 sampai 810. Dan boleh kita lihat ya pergerakannya cenderung mantul di area Demon dan juga cenderung mantul di area supply-nya. Jadi kita manfaatkan pola pergerakan bolak-balik ini, entry di area bawah dan jual nanti di area atasnya. Secara teknikal seperti itu. Secara broksumnya, jika kita lihat ya di sini, 1 bulan terakhir dari tanggal 18 Agustus ada akumulasi di saham ini. 3 minggu terakhir masih sama, SK yang akum ya. Kayaknya di tanggal 19 juga sama ya. Ya, terlihat yang akum itu SK. Jika kita tarik ya dari sini ya, dari tanggal 5 Agustus coba ya. Dari tanggal 1 Agustus. Oke, ternyata yang akum itu AI ya. Broker AI dengan average di 760, SK di 735, dan harga sekarang di area 700. Sebenarnya kelihatannya bandarnya nyangkut di atas ya, tapi karena kita tarik dari tanggal 5 Agustus. Jika kita tarik lebih jauh dari bawah sini, nah kemungkinan average bandar sudah di bawah ya. Coba kita tarik saja 9 April. Nah, terlihat average dari SK di 521, jauh ya. 521 di sini. Lalu AI di 667. 667 ya masih di atas sini ya, masih pas di area demand kita. Lalu AK di 437 ini cukup jauh ya, average dari AK di bawah sini. Jadi ya potensi karena average dari AI ya, dan barang AI ini juga hampir mirip besarannya dengan SK, jadi akan berpotensi harga 645 sampai 670 akan dijaga. Dan boleh kita lihat di storage-nya, di sini dia mantul ya, mantul di sini juga mantul, dan di sini juga mantul. Jadi harga gak dibolehin lewat di bawah dari angka 645 dan sampai 670, yang dimana area ini juga area average dari bandar AI atau broker AI di harga 667. Jadi kita sangat low risk ya, masuk kategori low risk jika kita entry di area demand pada saham DKFT. Oke, jadi itu merupakan alasan kenapa saya membagikan DKFT ke teman-teman sekalian, dan juga ini menjadi cara saya membagikan saham-saham rekomendasi untuk teman-teman yang ada di premium. Jadi saya bedah secara broksum, secara teknikal, dan juga yang lainnya yang nggak bisa saya share di sini ya. Oke, jadi untuk DKFT, view saya dia akan masih berpotensi akan turun ke area demand. Setelah mencapai demand, akan bergerak naik lagi ke area supply-nya. Oke, jadi kita manfaatkan entry di area demand, buy on weakness pada saham DKFT. Area pembeliannya saya buatkan di sini ya. 655 sampai ke 695 ya, boleh. Cicil saja di area ini. TP1 di 730, TP2 770, stop loss. Jangan lupa stop loss, walaupun tadi secara penjelasannya sangat menarik ya, tapi perlu kita buatkan juga area stop loss kita jika semisal plan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita analisakan. Oke, jadi selama di atas area demand dan belum hit area stop loss, maka kalian boleh gunakan trading plan pada DKFT. Di sini risk ratio-nya jika kita hitung ya, average pembelian di 670, stop loss di 615, TP di 730. Dengan ini kita akan mendapatkan risk ratio 1,09 banding 1, potensi profitnya lebih besar ya, di angka 8,96%, sedangkan potensi loss di angka 8,21%. Jika target kedua tercapai di 770, potensi profit kita di angka 14,93%. Jadi trading plan pada DKFT ini sangat menarik. Oke, jadi kalian boleh pertimbangkan beli
saham ini di minggu depan. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Bagi kalian yang ingin dipandu lebih lanjut, jangan lupa join Kontak Saham Premium, karena kalian akan mendapatkan saham-saham rekomendasi di sana, dan saham-saham ini akan dipandu kapan kalian harus jual, kapan kalian harus beli di grup premium. Sekian dari saya, terima kasih.